Perkenalkan, saya Idawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas saya, yaitu di koneksi antar materi modul 2.1, yaitu dengan judul memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas ini dapat kita lakukan di mana guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sedangkan untuk strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu juga dibagi menjadi 3, yaitu berdiferensiasi secara konten, berdiferensiasi secara proses, atau berdiferensiasi secara produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal konten di sini adalah materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa. Misalkan, guru memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk demi memenuhi kebutuhan siswa. Untuk strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses, di sini adalah metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain. Disesuaikan juga dengan gaya belajar siswa. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk, di sini siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, dan bentuk bebas lainnya. Tentunya juga berdasarkan dengan minat yang diinginkan oleh siswa. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu keterlibatan siswa yang dimana pada akhirnya meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program Guru Penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 menurut saya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, yaitu berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2, di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Untuk kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan
Kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.4 di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan keras agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.